Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Herensa, NIM F1E1229195. Sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang ujian akhir semester sistem operasi yang berjudulkan Judul Besar Sistem Operasi pada Perangkat Komputer. Kemudian, adapun materi-materi yang akan saya bawa, pertama itu tentang sistem operasi, di mana itu mengenai pengertiannya, tujuan, dan klasifikasi sistem operasi tersebut. Dan kemudian manajemen proses yang mencakup pengertian, fungsi, dan contoh. Dan ketiga itu penjadwalan CPU, mengenai tentang kriteria penjadwalan, jenis penjadwalan, dan algoritma penjadwalan tersebut. Yang kemudian nomor 4 mengenai tentang deadlock, tentang apa itu deadlock dan penyebab terjadinya deadlock tersebut. Kemudian yang terakhir, manajemen memori utama yang mencakup tentang memori utama itu apa, segmentasi dan tersegmentasi. Baiklah, kita akan membahas tentang sistem operasi pada komputer, yang mana sistem operasi itu adalah kumpulan perangkat lunak yang mengolah sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Menurut ahli Haryanto menyebutkan pada tahun 2012 sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan sinyal analog dan sinyal digital saja. Menurut Wikipedia, sistem operasi atau sering disingkat oleh Operation System atau OS adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan adanya operation system ini pada komputer. Sebuah sistem operasi memiliki 3 tujuan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut buku yang pertama itu penggunaan perangkat keras sistem komputer secara optimal dan efisien. Kedua, untuk memberikan kenyamanan dan keramahan pengguna pada pengguna menyembunyikan kerumitan perangkat keras komputer. Menurut saya, tujuan sistem operasi yang pertama itu melakukan efisiensi. Mengapa demikian? Dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Yang kedua itu memberikan kemudahan. Adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh penggunanya. Tujuan yang ketiga itu kemampuan untuk berevaluasi. Tujuan sistem utama operasi lainnya adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Sistem operasi ini berbentuk software yang mana bisa kita sering temui seperti Google Android, iOS, Microsoft Windows, dan Linux. Kemudian kita masuk ke bab manajemen proses. Manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan,
program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Manajemen proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi melalui perintah atau peranti masukan. Begitupun program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh sistem operasi. Bagaimana dengan contoh manajemen tersebut? Bisa kita lihat pada gambar yang telah disediakan. Menyediakan Manajemen proses menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, yang dimana sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan, dengan tujuan menghindari terjadinya proses agar setiap proses dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, yang dimana sistem operasi tersebut menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lainnya. Adapun fungsi dari manajemen proses tersebut, yaitu sistem operasi dapat dirancang untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai proses komputer, memungkinkan untuk berbagi informasi, menyinkronkan, dan melindungi perangkat yang kita gunakan. Kemudian masuk ke dalam penjadwalan CPU. Apa yang dimaksud dengan penjadwalan CPU? Perpindahan CPU dari suatu proses ke proses lainnya kapanpun diperlukan. Dalam suatu proses timbul disebut penjadwalan CPU. Dalam sistem operasi multiprogramming, metode untuk menghilangkan CPU di antara beberapa proses disebut penjadwalan CPU. CPU ini merupakan panjangannya adalah Central Processing Unit. Ada dua jenis penjadwalan yang terdapat pada CPU. Yang pertama adalah penjadwalan non-preemptive dan preemptive. Penjadwalan CPU melakukan tugas penjadwalan dan merupakan bagian dari sistem operasi. Mungkin ada dua jenis algoritma penjadwalan yang saya sebutkan tadi, yaitu non-preemptive dan preemptive. Penjadwalan non-preemptive yaitu CPU mengeksekusi proses sampai dihentikan atau sampai ada input kebutuhan keluaran. Kemudian penjadwalan tersebut disebut penjadwalan non-preemptive. Dalam penjadwalan seperti itu, setelah CPU dialokasikan ke suatu proses, proses menyimpannya sampai dieksekusi dihentikan atau beralih ke status waiting atau menunggu. Kemudian di penjadwalan preemptive. Jenis penjadwalan ini ketika CPU berpindah dari suatu proses ke proses lainnya sebelum selesai, maka disebut penjadwalan preemptive. Dalam penjadwalan preemptive, CPU dapat melakukan preemptive dari proses yang sedang berjalan dan beralih ke yang lain. Ketika ini terjadi, proses tidak membebaskan CPU secara sukarela. Ada banyak alasan mengapa CPU meninggalkan satu proses dan mulai mengeksekusi yang lain. Alasan tersebut antara lain yang pertama, beberapa proses dengan prioritas lebih tinggi masuk ke dalam sistem. Dalam situasi seperti itu, eksekusi proses berprioritas rendah ditangguhkan dan proses berprioritas tinggi dieksekusi terlebih dahulu. Sebuah interupsi terjadi dalam suatu proses, proses anak masuk ke proses induk. Adapun algoritma yang saya ambil dari penjadwalan ini adalah penjadwalan round robin. Round robin scheduling atau penjadwalan round robin didasarkan pada sistem pembagian waktu dan dianggap sebagai metode penjadwalan yang paling umum digunakan. Slot waktu CPU dibuat. Setiap proses hanya menggunakan CPU pada slot waktu tersebut. Setelah itu, proses selanjutnya dalam antrean ready
akan mendapat kesempatan untuk dieksekusi. Proses yang tidak lengkap kembali ke akhir antrian. Siap. Yang materi keempat, kita akan membahas tentang deadlock. Apakah Apakah yang dimaksud dengan deadlock tersebut? Deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses di dalam sistem operasi perangkat Anda. Deadlock ini lebih dikenal dengan algoritma Outstreet. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Lalu bagaimana dengan mendeteksi adanya deadlock tersebut? Caranya ialah dengan cara sebentar. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi dengan sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah: yang pertama, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Kedua, sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular white secara periodik. Tiga, pemeriksaan deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Yang terakhir, memeriksa dengan algoritma tertentu. Bagaimana cara kita untuk menghindari deadlock tersebut? Pada sistem, kebanyakan permintaan terhadap sumber daya dilakukan sebanyak sekali saja. Sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak, dalam artian tidak terkena deadlock. Setelah itu baru dialokasikan. Ada dua ada dua cara, yaitu cara pertama, jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawa kita pada kondisi deadlock, sehingga tidak mungkin terjadi deadlock karena ketika akan menuju deadlock sudah dicegah. Yang kedua, jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi jika penambahan ini akan membawa kita pada suatu keadaan deadlock. Kita manajemen memori utama. Memori utama adalah memori baca atau tulis sementara komputer. Ini adalah satu sel lokasi terus-menerus. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte memiliki alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan atau keluaran. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile, tidak permanen. Manajemen partisi tetap. Sistem operasi bertanggung jawab atas semua aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dan memori yang sedang digunakan serta siapa yang menggunakannya dan memilih program yang akan di-load ke memori. Dalam teknik manajemen memori ini, memori utama dibagi menjadi partisi tepat. Membagi memori utama menjadi set daerah yang tidak tumpang tindih disebut partisi. Segmentasi. Segmentasi adalah teknik alokasi memori yang tidak bersebelahan. Dalam metode ini, ruang memori dibagi menjadi potongan berukuran tidak sama yang dikenal dengan segmen. Dalam segmentasi, aplikasi dianggap sebagai kumpulan dari modul di mana setiap modul dapat dimuat ke segmen yang berbeda. Misalnya, sebuah aplikasi dapat terdiri dari banyak modul seperti program utama, prosedur, fungsi, tabel, simbol, nilai data, variabel global, variabel lokal, dan lain-lain. Setiap modul dapat ditempatkan di segmen yang berbeda.
Baiklah, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.